Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 8 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Belajar bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah. Kita hidup di dalam dunia memang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi kita harus tegar, harus kuat. Seperti dalam Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus sudah pernah rela berkorban untuk kita, dihianati, ditikam, sampai mati di atas kayu salib. Itu bukti nyata, itu Yesus sendiri sebagai Tuhan. Tapi siap menghadapi segala macam pergumulan seberat apapun. Mati sekalipun di hadapan oleh Yesus. Tapi di balik kematian ada kebangkitan. Ingat itu Bapak Ibu. Kebangkitan terjadi, kemenangan terjadi karena diawali dengan pergumulan hidup. Diawali dengan kematian, dihadapi dengan kematian. Ikut Yesus, pikul salib, ada penyangkalan diri, harus ada bayar harga. Tapi percaya, di balik semuanya itu pasti ada kemenangan. Karena ada janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Coba saya mau baca. Rom 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi Allah turut bekerja bagi orang yang mencintai Tuhan. Jadi jelas kalau orang tidak cinta Tuhan, mungkin kalau Bapak Ibu ada masalah-masalah yang tidak ada jalan, koreksi diri. Jangan-jangan ada Bapak Ibu tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh, cuma mulut di mulut. Banyak orang cinta Tuhan di mulut. Seperti Yudas Iskariot hanya mencintai Tuhan di mulut, ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kepada Bapak Ibu Saudara, bukan hanya cinta di mulut, tapi cinta yang keluar si hati kita yang terdalam. Milikilah hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, hati yang selalu menyembah Tuhan, hati yang selalu mau berharap kepada Tuhan. Sesuai dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita ini. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati, jangan sombong, jangan keraskan hati. Tapi kita menghadapi Yesus yang menjadikan kita loh, yang menciptakan kita harus menyembah dan berlutut. Saya kalau sudah doa pribadi sama Tuhan, saya taruh kepala di lantai Bapak Ibu. Hormati Tuhan Yesus. Saya menangis, saya taruh kepala saya di lantai. Saya hormat menyembah kepada Tuhan. Karena saya teringat dalam firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu kalau kita baca. Semua menjunjung menyembah kepada Tuhan. Coba ini saya mau baca Wahyu pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Semua mari kita datang kepada Tuhan menyembah dan bersujud di hadapan Tuhan, berlutut. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Setiap lidah mengaku, lutut bertelut, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan yang layak terima segala pujian dan hormat. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Mari masuk hatiku ya Yesus. Kalau Bapak Ibu ada di kamar, mari datang menyembah kepada Tuhan.
Sujud di hadapan Tuhan. Uria sikia lama karamaturia sakala. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sujud. Sebab Dia menjadikan kita, nafas kita oksigen Dia yang menciptakan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa maju berkembang dengan pesat. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ribu-ribuan. Itu semua bukan karena kuat gagah kita. Jangan pernah merasa kita yang hebat, tapi yang hebat adalah Tuhan Yesus yang mencintai kita, yang memampukan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, yang mempercayakan kepada kita jiwa-jiwa yang harus kita gembalakan dengan sungguh-sungguh. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan sambil menyanyi, mari masuk, haleluya. Mari masuk, haleluya. Masuk hatiku, haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Amin, haleluya. Come into my heart, come into my heart, come into my heart, my God, my Lord Jesus. Come in now, come in to stay, come in to my heart, the Lord of Jesus. Amen, haleluya. Mari masuk Bapakku Yesus, mari masuk, haleluya. Masuk dalam hatiku, bertata, berkuasa, berdaulat dalam hidupku. Datang saat ini juga Bapa, berkuasa, kuasalah hidupku. Marilah Tuhan Yesus, berkuasa hidupku. Amin, haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, haleluya. Ya Tuhan Yesus, datang sekarang, datang tinggal, datanglah, mari masuk ya Tuhan Yesus. Aku memuji Engkau, kami semua dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin, haleluya. Mari masuk, mari masuk, haleluya. Masuk dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Datanglah sekarang dan tinggal dalam hatiku, berkuasa dalam hidupku. Mari datanglah Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya.
sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Mari masuk, mari masuk. Sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua khilafku, salahku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang bertata dalam hidupku. Mari datanglah Tuhan Yesus, berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami komit Bapa untuk kami selalu setia, cinta Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga didapati kami berkenan kepada Tuhan. Nama kami terdaftar di dalam kitab kehidupan, sehingga kalau Kau datang ya Yesus, Kau angkat kami Bapa, rapture, masuk di dalam kerajaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, syukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan dari sejak umur 5 tahun Bapak Ibu ya. Saya usia memasuki 67 tahun. Putra dari seorang pendeta hamba Tuhan, salah satu pendiri di Gereja Bethel Tabernakel tahun 1957. Bersama almarhum Van Heysel dari Belanda. Ya, bersama ada 7 pendeta para hamba Tuhan yang mendirikan Gereja Bethel Tabernakel di Surabaya. Sampai detik ini saya dipilih Tuhan untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Almarhum papi mami saya, seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, sudah dipanggil Tuhan pada usia sekitar 90 tahun. Itu tahun 2013. Kalau hidup berarti 100 tahun umurnya Bapak Ibu. Ya, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Mari jadikan diri kita setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia, tanpa pamrih, hati yang bersih, hati yang tulus melayani pekerjaan Tuhan. Almarhum papi mami saya melayani pekerjaan Tuhan dari 1946, 1942 dipanggil Tuhan, dan 1946 ceburkan diri 100% melayani Tuhan. Sampai akhir hayat hidupnya Tuhan panggil tetap setia. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, renungan, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dengan sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Karena kita bisa melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah. Bukan kuat gagah kita, tapi anugerah Tuhan yang besar. Ya, oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari puji Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Kita utamakan Yesus. Tempatkan Tuhan sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang bertahta berdaulat penuh. Sehingga kita melangkah, jangan menurut kedagingan kita. Jangan kita melangkah dalam pelayan dan dalam apapun, jangan dengan segala kedagingan kita. Percuma sia-sia. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Nomor 1 Tuhan, nomor 2, 3. Terus awal akhir adalah Tuhan Yesus. Sebab dalam Wahyu pasal 22:13, Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang mengawal hidup kita, yang mengakhiri hidup kita. Sehingga nanti kelak kita bersama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin.
Kembali kepada firman, saya mau baca. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah selesai kitab Wahyu. Pada waktu yang lalu kita setiap malam baca perjanjian baru, Bapak. Kalau malam perjanjian baru, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Tapi atas anugerah Tuhan, bulan yang lalu, bulan Februari, kita sudah selesai baca kitab Wahyu. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Itu 27 kitab. Kalau perjanjian lama, setiap pagi perjanjian lama. Dari kitab Kejadian sampai saat ini Mazmur. Jadi karena malam ini sudah perjanjian baru selesai, kita selesaikan kita baca kitab perjanjian lama. Ya. Supaya pagi malam perjanjian lama, supaya cepat selesai sampai kitab Maliaki. Kalau sudah selesai, kita masuk kembali pagi hari perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Terus sampai Yesus datang. Kita cinta Yesus, kita baca firman Tuhan, buku kitab kehidupan, dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Menjadi orang yang pelaku firman, itu harus. Kita para hamba Tuhan, anak Tuhan, harus pelaku firman. Bukan pandai berkhotbah tapi tidak menjadi pelaku firman. Hidup kita tidak menjadi berkat. Ya, tapi hidup kita harus seperti Yesus. Kita diciptakan dari awal untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita sampai saat ini diproses dibentuk sama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biar kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Ayat 11 yang terakhir. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita rendah hati sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Puji Tuhan, saya sudah 62 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Usia saya 67 tahun. Dari sejak 5 tahun saya sudah khotbah melayani pekerjaan Tuhan. Karena disuruh perintah papi mami, diperintah oleh Tuhan Yesus melalui papi mami yang saya cintai. Saya dilahirkan 17 Agustus tahun 1956. Berarti memasuki menjalani 67 tahun. Setia sama Tuhan saya sampai detik ini. Tanpa pamrih. Dengan hati yang bersih, tulus. Takut sama Tuhan. Supaya jangan sampai Tuhan berkata, kita tidak bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan. Kenapa? Manusia banyak keras hati. Manusia banyak keras kepala. Banyak stubborn, banyak sombong. Tidak rendah hati di depan Tuhan. Banyak orang Kristen cuma tubuhnya orang Kristen. Tapi Kristen tanpa perbuatan. Termasuk para hamba Tuhan. Setiap kita mari bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan marah. Jangan sampai terjadi di ayat ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Jangan sampai seperti ini. Sudah sekian lama Tuhan panggil, pilih Bapak Ibu. Jangan sampai melangkah di luar jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Tapi berjalan di jalan Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita bayar harga. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan ikut Yesus pikul salib. Harus penyangkalan diri. Bicara rendah hati itu. Pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Karena ingat
Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8:18, kesengsaraan yang saat ini kita tanggung tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Maka Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3:8, semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Karena Yesus di atas segala-galanya. Mari Bapak Ibu, sementara Tuhan berikan kita sehat, Tuhan berikan kesempatan, jangan hilang kesempatan dengan sia-sia. Saya sebagai hamba Tuhan berikan firman Tuhan pagi malam, supaya kita menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ini. Jangan menjadikan diri kita sia-sia, tapi mari menjadikan diri kita berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai Tuhan seperti dalam Roma pasal 9 dan 21. Kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang tenanan, jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk. Amin. Haleluya. Mari masuk hatiku. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Datang sekarang, datang tinggal. Datanglah Tuhan Yesus bertata dalam hidupku. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, mari kita mendengar firman Tuhan, kita rendahkan hati kita, kita undang Yesus, mari masuk bertata, dan hidup kita layak berkenan menjadi domba gembalanya Tuhan Yesus. Masuk hatiku. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, datang sekarang, tinggal bertata, berkuasa dalam hidupku Bapa. Pimpinlah hidupku ya Yesus, sampai aku masuk surga. Pimpinlah hidupku sampai aku masuk surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, menyembah kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita, juru selamat kita, akan menuntun kita melangkah di dalam rencana Tuhan untuk kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.